Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia menghadapi Yehuda yang sudah melakukan dosa di hadapan Allah. Sebagai peringatan kepadanya, Allah berfirman bahwa Yehuda akan menjadi budak di negeri yang tidak dikenal. Yeremia mengingatkan Yehuda agar mereka lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatannya sendiri. Dengan mengandalkan Tuhan, tidak akan ada hati yang menjauh dari Tuhan dan yang penuh kelicikan. Mereka harus memiliki hati yang baik, melahirkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Hati yang selalu melekat pada Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Yehuda harus menjaga hatinya agar tetap melekat pada Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan mengetahui setiap hal yang ada di dalam hati umatnya. Hati yang menjauh akan menimbulkan dosa dan kejahatan yang akan melahirkan murka Allah pada umat. Bangsa Yehuda berdosa kepada Tuhan karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Mereka digambarkan seperti semak di padang belantara yang tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Walaupun semak bulus itu memiliki kemampuan untuk bertumbuh sendiri, tetapi lingkungan tanah dan cuaca tidak akan mendukungnya dalam pertumbuhannya, sehingga akhirnya semak bulus itu akan mati. Demikianlah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, merasa dirinya mampu, pintar, kuat untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Apa yang direncanakan dan dikerjakan tidak pernah dipertimbangkan apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, dan tidak pernah menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan berarti merendahkan Tuhan dalam hidupnya. Dengan mengandalkan diri sendiri, kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai keinginan dan nafsu tanpa ada pegangan. Kita akan semakin menyusahkan diri kita sendiri dan akhirnya menimbulkan berbagai dosa. Kita tidak lagi mempertimbangkan apa yang kita perbuat benar atau tidak. Yang penting kita hendak memuaskan keinginan daging yang justru akan menyesatkan kita. Orang yang berada dalam berkat Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mereka digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam cuaca apapun, daunnya tetap hijau dan terus menghasilkan buah, karena pohon itu ditopang oleh sumber kehidupannya, yaitu air yang terus mengalir. Tuhan Yesus Kristus adalah mata air kehidupan yang akan selalu memancar hingga hidup yang kekal. Orang yang diberkati oleh Tuhan bukan berarti hidupnya tidak akan menghadapi kesusahan dan penderitaan. Tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang selalu disertai Tuhan untuk dapat melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kesusahan tidak membuatnya menjadi layu dan mati. Justru tetap dapat kuat dan terus bertumbuh dan berbuah karena dia selalu mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongannya. Jika dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, itu berarti Tuhan memberikan kepada kita jaminan berkat penyertaannya untuk menghadapi berbagai hal. Sekalipun yang kita hadapi adalah situasi yang sulit, ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga ada kekuatan dan pengharapan bagi kita bahwa dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang akan menopang kita. Tuhan mengetahui isi hati manusia. Tuhan tahu kesungguhan kita mengandalkan Dia atau tidak. Tuhan tahu bagaimana kesungguhan kita untuk mau hidup dalam Tuhan.
Di dalam Yeremia 17 ayat 1-4, Tuhan menjelaskan bahwa dosa-dosa bangsa Yehuda telah tertulis dalam loh hati mereka. Mereka tidak dapat menyembunyikan dosa-dosa mereka dari hadapan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita? Sebab Tuhan mengetahui isi hati kita. Keadaan kita saat ini mungkin terlihat buruk. Namun, kiranya itu tidak membuat kita patah semangat. Bangkitlah dan belajarlah untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Kita diberi jaminan penyertaan oleh Kristus. Matius 28 ayat 20b berkata, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Yang telah mengalahkan maut, sehingga tidak ada lagi yang akan mengalahkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa Engkau adalah Tuhan kami yang menyelidiki hati kami, yang menguji batin kami. Biarlah kami dalam aktivitas kami, dalam segala kegiatan kami, tidak mengandalkan kemampuan kami, tetapi mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Dengan mengandalkan Tuhan, kami berharap akan kasih dan penyertaan Tuhan yang menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.